Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Febrianto. Di sini saya akan menyampaikan 3 materi yang terdiri dari materi pertama yaitu landasan filosofi pragmatisme, yang kedua hakikat manusia dan pendidikan, yang ketiga pendidikan sebagai ilmu dan seni. Baiklah, selanjutnya ke materi. Materi pertama, landasan filosofi pragmatisme. Pragmatisme merupakan aliran filsafat yang lahir di Amerika yang terkenal dalam kurun 1 abad terakhir. Pragmatisme merupakan aliran filsafat yang mencerminkan dengan kuat sifat-sifat kehidupan di Amerika. Menurut Kamus Ilmiah Populer, pragmatisme adalah aliran filsafat yang menekankan pengamatan, penyelidikan dengan eksperimen atau tindak percobaan, serta kebenarannya mempunyai akibat-akibat yang memuaskan. Istilah pragmatisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu pragma, yang berarti perbuatan atau action, atau disebut dengan aksi atau tindakan. Isme sendiri berarti ajaran atau paham. Dengan demikian, pragmatisme itu berarti ajaran yang menekankan bahwa pemikiran itu menurut tindakan. Pragmatisme adalah aliran filsafat yang mengajarkan bahwa yang benar adalah segala sesuatu yang membuktikan dirinya sebagai benar dengan melihat kepada akibat-akibat atau hasilnya dengan bermanfaat secara praktis. Dengan demikian, bukan kebenaran objektif dari pengetahuan yang penting, melainkan bagaimana kegunaan praktis dari pengetahuan kepada individu-individu. Pragmatisme merupakan aliran filsafat yang mengemukakan bahwa segala sesuatu harus dinilai dari segi nilai kegunaan praktis. Dengan kata lain, paham ini menyatakan yang berfaedah itu harus benar, atau ukuran kebenaran didasarkan pada kemanfaatan dari sesuatu itu harus benar, ataupun ukuran kebenarannya didasarkan kepada kemanfaatan dari sesuatu itu kepada manusia. Aliran ini juga disebut dengan aliran instrumentalisme atau utilitarianisme, dengan berpendapat bahwa kebenaran adalah buatan manusia berdasarkan pengalamannya. Tidak ada kebenaran mutlak, atau kebenaran adalah tentatif dan dapat berubah. Ialah yang berakibat baik bagi masyarakat. Tujuannya hidup ialah mengabdi kepada masyarakat dengan peningkatan kesejahteraan manusia. Tugas bukan hanya mengajar dalam arti menyampaikan pengetahuan, melainkan memberi kesempatan kepada anak untuk melakukan berbagai kegiatan guna memecahkan masalah. Atau dasarnya kepercayaan bahwa belajar itu hanya dapat dilakukan oleh anak sendiri, bukan karena dipompakan ke dalam otaknya. Yang penting ia bukan, melainkan melalui pemecahan masalah. Pengetahuan diperoleh bukan dengan mempelajari mata pelajaran, melainkan karena digunakan secara fungsional dalam memecahkan masalah. Salah satu kemungkinan yang mendasari lahirnya filsafat pragmatisme adalah perdebatan tanpa ujung antara idealisme dan realisme. Idealisme yang bertumpu pada ide sebagai pondasi utama pemikirannya merupakan pemikiran filosofis yang dikenakan oleh Plato, sedangkan realisme berkeyakinan bahwa substansi itu bisa dapat dari alam yang nyata atau disebut dengan real, yang dari suatu kemungkinan menciptakan ide di dalam diri manusia. Perdebatan ini kemudian diteruskan oleh rasionalisme yang mendukung idealisme dan empirisme yang mendukung realisme. Pragmatisme melihat perdebatan ini kemudian tidak memberikan jawaban atau implikasi yang memuaskan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, kalangan pragmatis menawarkan filsafat sebagai tindakan praktis, tidak hanya sekadar teoritis atau tidak bisa dipraktikkan. Adapun kelebihan dan kekurangan filosofi pragmatisme. Yang pertama, kelebihan filosofi pragmatisme. Kemunculan pragmatis sebagai aliran filsafat dalam kehidupan kontemporer, khususnya di Amerika Serikat, telah bahwa kemajuan-kemajuan yang pesat bagi ilmu pengetahuan maupun teknologi. Pragmatisme telah berhasil membumikan filsafat dari corak filsafat yang tender-minded, yang cenderung berpikir metafisis atau idealis, ataupun abstrak dan intelektualis, dan cenderung berpikir hal-hal yang memikirkan
kenyataan materialis dan atas kebutuhan-kebutuhan dunia, bukan dunia akhirat. Dengan demikian, filsafat pragmatisme mengarahkan aktivitas manusia untuk hanya sekadar mempercayai. Pada hal ini sifatnya nyata dan bermanfaat, bisa dinikmati secara praktis atau pragmatis dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pragmatisme telah berhasil mendorong berpikir yang liberal, bebas, dan selalu menyaksikan segala yang ada. Barangkali dari sikap skeptis tersebut, pragmatisme telah mampu mendorong dan memberi semangat pada seseorang untuk berlomba-lomba membuktikan suatu konsep lewat penelitian, pembuktian, dan eksperimen, sehingga muncullah temuan-temuan baru dalam dunia ilmu pengetahuan yang mampu mendorong secara dahsyat terhadap kemajuan di bidang sosial dan ekonomi. Yang ketiga, sesuai dengan coraknya yang sekuler, pragmatisme tidak mudah percaya pada kepercayaan yang mapan. Suatu kepercayaan yang diterima apabila terbukti kebenarannya lewat pembuktian yang praktis, sehingga pragmatisme tidak mengakui adanya sesuatu yang sakral dan mitos. Dengan coraknya yang terbuka, kebanyakan kelompok pragmatisme merupakan pendukung terciptanya demokratisasi atau kebebasan manusia dan gerakan-gerakan progresif dalam masyarakat modern. Tujuannya dalam pragmatisme ini pendidikan adalah pertumbuhan sepanjang hayat, proses rekonstruksi yang berlangsung terus-menerus dari pengalaman yang terakumulasi, dan sebuah proses sosial. Pendidikan tidak ditentukan dari luar dan tidak ada tujuan akhir. Pendidikan adalah memperoleh pengalaman yang berguna untuk mampu memecahkan masalah-masalah baru dalam kehidupan individual maupun sosial.